semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Zeli Sinurat dengan NIM akhir 017, Fakria Mutmainah dengan NIM akhir 010, Novita Nur Aziati dengan NIM akhir 049, serta Novita Sulistia Cahyani dengan NIM akhir 036. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan praktikum ERP yang membahas mengenai proses bisnis Enterprise Resource Planning atau ERP, analisis studi kasus sales and distribution, serta analisis laporan yang dihasilkan dalam sistem SAP. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Introduction to Business Process. Dalam organisasi, terdapat struktur fungsional yang dibagi menjadi beberapa departemen spesifik seperti akuntansi, gudang, sales yang menangani aktivitas terkait. Hal ini untuk meningkatkan keahlian teknis serta pembagian tugas yang jelas. Dalam organisasi juga terdapat kelemahan, yaitu salah satunya silo effect, di mana terjadi ketika karyawan hanya fokus pada tugas unitnya sendiri tanpa memahami gambaran besar proses bisnis. Hal ini membuat adanya komunikasi yang terhambat antar unit serta ketidakefisien alur kerja global. Baik, selanjutnya, apa itu Enterprise System atau ERP? Jadi, ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis seperti sumber daya manusia, keuangan, logistik, di mana dalam satu database yang terpusat. Jadi, gunanya untuk informasi dapat dibagikan secara real time ke seluruh tingkat manajemen untuk menghilangkan duplikasi data dan mempercepat pengambilan keputusan. Dalam sebuah perusahaan terdapat 3 proses bisnis utama. Yang pertama, procurement atau buy, yaitu proses pengadaan bahan baku atau layanan dari pihak eksternal untuk mendukung operasional perusahaan. Nah, proses ini dimulai dari permintaan pembelian hingga ke pembayaran kepada pemasok. Yang kedua, ada production atau make, yaitu proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Dalam proses ini, perusahaan mengelola penggunaan material, aktivitas produksi, juga penyimpanan barang jadi. Selanjutnya yang ketiga ada fulfillment atau sell, yaitu proses penjualan produk kepada pelanggan. Proses ini mencakup penerimaan pesanan pelanggan, pengiriman barang, pembuatan invoice, serta penerimaan pembayaran. Nah, ketiga proses ini saling berhubungan dan menjadi inti dari aktivitas operasional perusahaan. Selain proses bisnis utama, terdapat beberapa proses bisnis pendukung yang membantu kelancaran operasional perusahaan. Yang pertama adalah lifestyle data management atau desain, yaitu proses pengelolaan desain dan pengembangan produk sejak tahap perencanaan hingga produk tidak lagi digunakan. Yang kedua ada material planning atau plan, yaitu proses perencanaan kebutuhan material berdasarkan perkiraan permintaan pelanggan agar persediaan tetap tersedia sesuai kebutuhan. Dan yang ketiga ada inventory and warehouse management atau store, yaitu proses pengelolaan persediaan dan gudang mulai dari penerimaan material, penyimpanan barang hingga dengan pengiriman kepada pelanggan. Yang keempat ada asset management dan customer service atau service yang berfungsi untuk mengelola pemeliharaan aset perusahaan serta memberikan layanan purna jual kepada pelanggan. Proses pendukung berikutnya ada human capital management atau people, yaitu seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan hingga penilaian kinerja karyawan. Kemudian ada project management and project yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan proyek-proyek besar yang bersifat sementara seperti pembangunan fasilitas baru atau pengembangan produk tertentu. Selanjutnya ada financial accounting atau track eksternal yang berfokus pada pencatatan transaksi keuangan untuk memenuhi kebutuhan pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap regulasi. Dan yang terakhir adalah manajemen accounting atau track internal, yaitu proses yang digunakan untuk menganalisis biaya dan pendapatan perusahaan guna membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis maupun operasional. Dengan adanya proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung yang saling terintegrasi, perusahaan dapat menjalankan operasional secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu materi TEM 2 itu introducing ke Enterprise Resource Planning. Nah, Enterprise System itu adalah sistem komputasi terintegrasi yang mengelola data dan proses bisnis organisasi secara terpusat. Sistem ini memungkinkan seluruh departemen mengakses dan berbagi informasi yang sama secara real time, sehingga koordinasi dan pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Nah, modul-modulnya itu ada inventory, service, LS, human research, purchasing, CRM, MRP, finance, and product. Nah, selanjutnya ada arsitektur enterprise system. Nah, itu bagi dua, yaitu ada client server arsitektur dia dan komputer, di mana banyak klien yang meminta dan menerima layanan dari satu server terpusat. Dan kedua, ada service oriented arsitektur, yaitu di mana sistem-sistem saling terhubung satu sama lain melalui antarmuka standar yang disebut web service. Selanjutnya ada evolusi dari ERP. Nah, di tahun 1990-an namanya MRP, yaitu ini sistem yang berfokus pada perencanaan kebutuhan material untuk proses yang produksi. Habis itu di 1980-an jadi MRP. Yang kedua, pengembangan dari MRP yang sedang diperluas mencakup perencanaan sumber daya manufaktur secara lebih menyeluruh. Kemudian di 1990-an ERP, sistem yang memulai mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan dalam satu platform terpusat. Habis itu kemudian di 2000-an ERP yang kedua itu sistem ERP yang perluas dengan kemampuan kolaborasi bersama pihak eksternal seperti supplier dan pelanggan. Dan saat ini itu sistem ERP modern yang telah berkembang dengan memanfaatkan teknologi cloud, mobile, dan pekerjasama buatan atau AI. Selanjutnya perbandingan sebelum dan sudah implementasi. Nah, gambar sebelah kiri itu adalah sebelum implementasi. Nah, proses bisnis perusahaan berjalan secara terfragmentasi karena setiap departemen memiliki sistem dan file datanya masing-masing. Proses ini tuh sangat lambat karena rawan kesalahan dan tidak efisiensi karena informasi tidak mengalir secara otomatis antar departemen. Lalu yang sebelah kanan itu gambar sesudah implementasi. Nah, seluruh departemen terhubung dalam satu database terpusat. Nah, seluruh proses ini tuh menjadi jauh lebih cepat, akurat, dan transparan karena semua data dapat diakses secara real time oleh seluruh departemen yang terlibat. Selanjutnya ada manfaat sistem ERP. Yang pertama ada meningkatkan integrasi dan fleksibilitas, mengurangi kesalahan, meningkatkan kecepatan dan efisiensi, akses informasi yang lebih lengkap, menurunkan total biaya, memperoleh waktu proses, dan terakhir mendukung keterlibatan dan komitmen manajemen puncak. Selanjutnya ada risikonya, yaitu ada biaya mahal, memakan waktu lama, risiko besar bagi organisasi, transfer pengetahuan dan penerimaan internal perusahaan.
Selanjutnya ada modul Sales and Distribution. Nah, modul ini tuh digunakan pada SAP untuk mengolah seluruh proses penjualan dan distribusi, mulai dari pesanan pelanggan hingga pembayaran. Nah, pada studi kasus Global Bike, modul ini digunakan untuk mengolah penjualan sepeda kepada pelanggan baru namanya The Bike Zone di Orlando, Florida. Selanjutnya ada fungsinya. Fungsi modul ini tuh mengolah data master pelanggan, memproses permintaan dan penawaran, mengolah sales order, mengolah proses pengiriman, mengolah penagihan dan faktur, dan mencatat penerimaan pembayaran. Fiturnya itu ada terdapat master data management, inquiry management, quotation management, sales order management, availability check, delivery management, billing dan invoice, payment processing, dan dokumen flow. Selanjutnya manfaat modul ini bagi perusahaan. Yang pertama itu ada integrasi antar perusahaan. Terus yang kedua ada meningkatkan efisiensi penjualan, kemudian mempermudah monitoring transaksi, mengelola diskon secara teratur, menjaga akurasi stok, mengotomatisasi pencatatan keuangan, dan terakhir menyediakan informasi real time. Pada studi kasus ini, Global Bike menjual produk sepeda kepada pelanggan baru, yaitu The Bike Zone dari Orlando, Florida. Proses bisnis menggunakan order to cash, yaitu proses dimulai dari pelanggan melakukan pesanan hingga perusahaan menerima pembayaran. Dengan nilai pesanan awal sebesar $21.400 untuk 5 unit deluxe touring bike dan 2 unit profesional touring bike. Lalu, alur proses dimulai dari pembuatan data pelanggan, kemudian pelanggan mengirim inquiry, perusahaan menerima quotation, lalu setelah disetujui akan dibuat sales order. Sistem SAP melakukan pengecekan stok, dilanjutkan dengan pengiriman barang, pembuatan invoice hingga pencatatan pembayaran oleh bagian akuntansi. Selanjutnya, SAP menghasilkan berbagai laporan penting seperti inquiry, quotations, sales order, billing and invoice, dan juga track sales order yang memungkinkan perusahaan memantau status pesanan secara real time. Hal ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan juga pengendalian proses penjualan. Dibandingkan dengan sistem manual, SAP memiliki keunggulan karena data sudah terintegrasi, pencatatan otomatis, mengurangi human error, serta memudahkan audit dan pelaporan. Di sisi keuangan, transaksi ini dapat meningkatkan piutang usaha sebesar $29,50 dan juga mengurangi persediaan, serta hal ini dapat mempercepat arus kas perusahaan. Selain itu, seluruh aktivitas sudah tercatat secara otomatis sehingga mendukung kepatuhan dan juga jejak audit yang lebih baik. Oke, kesimpulannya implementasi ERP melalui SAP Sales and Distribution terbukti mampu mengintegrasikan seluruh proses order to cash mulai dari permintaan pelanggan, pembuatan quotation, sales order, pengiriman barang, hingga penerimaan pembayaran dalam satu sistem yang terhubung. Nah, pada studi kasus Global Bike ini, penggunaan SAP ini tuh meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat aliran informasi antar divisi, serta menyediakan data yang akurat dan real time untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, selain memberikan dampak positif terhadap laporan keuangan kayak melalui pencatatan otomatis pendapatan, piutang, persediaan, dan arus kas, SAP ini juga meningkatkan pengendalian internal melalui jejak audit yang lengkap dan transparan. Nah, dengan demikian, ERP ini tidak hanya berperan sebagai sistem informasi, tapi juga menjadi alat strategis yang membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, efektivitas proses bisnis, serta daya saing organisasi secara berkelanjutan.